Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan refleksi saya terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk membuat kita lebih memahami impian besar beliau untuk membawa anak-anak Indonesia mencapai kemerdekaan belajar. Filosofi Ki Hajar Dewantara adalah filosofi tentang perubahan, dan dalam hal ini ada 3 kerangka perubahan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah kodrat keadaan. Dalam melakukan perubahan, kita harus melihat kodrat keadaan yang terbagi menjadi 2 bagian. Pertama adalah kodrat alam, dan yang kedua adalah kodrat zaman. Kodrat alam adalah terkait dengan alam atau lingkungan tempat di mana masyarakat itu berada. Seperti yang digambarkan oleh Ki Hajar Dewantara, kalau alamnya adalah pertanian atau pegunungan, tentunya akan berbeda dengan kebiasaan daerah pesisir pantai yang mayoritasnya mata pencahariannya ada di laut. Lalu kemudian ada kodrat zaman, yakni bagian kedua dari kodrat keadaan. Kodrat zaman ini berarti bahwa walaupun alamnya sama seperti daerah Bengkayang dan Sambas, itu tidak akan sama dari waktu ke waktu. Bengkayang dari tahun 90-an akan berbeda dengan Bengkayang tahun 2000-an. Dan akan berbeda dengan tahun 2050 yang akan datang. Masing-masing zaman memiliki tantangan sendiri-sendiri. Pada saat ini, tantangan kita bagaimana menjawab revolusi industri 4.0, percepatan industri teknologi yang luar biasa ini merupakan tantangan yang sangat luar biasa pada zaman ini yang sedang kita hadapi, khususnya dalam dunia pendidikan. Lalu yang kedua adalah prinsip melakukan perubahan. Di sini ada prinsip trikon, yakni kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Dalam melakukan perubahan, kita harus melakukan dialog kritis dengan sejarah kita. Kita harus menjaga nilai utama dari masyarakat kita, harus berakar pada identitas utama dari sebuah masyarakat. Walaupun perubahan itu menjawab kodrat zaman, tapi nilai esensi budaya masyarakat itu harus tetap terjaga. Tapi juga harus ada dialog kritis sehingga terus berubah. Jadi, kontinuitas ini bisa tetap terjaga dengan baik. Yang kedua, harus konvergensi. Maksudnya apa? Perubahan yang kita lakukan harus menuju suatu titik yang memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Jadi dalam konteks konvergensi, pendidikan itu harus memanusiakan dan memperkuat kemanusiaan kita. Yang ketiga, konsentris. Jadi walaupun menuju pada nilai-nilai yang sama, kita harus menghargai keragaman yang ada. Jadi pendidikan itu harus menghargai keunikan. Karena itu juga pendidikan itu harus memerdekakan. Biarlah anak-anak itu belajar sesuai minatnya. Menurut Ki Hajar, pendidikan itu diibaratkan sebagai seorang petani. Petani itu bercocok tanam, dia memiliki banyak bibit. Ada bibit padi, bibit timun, bibit semangka. Yang padi tumbuhkan ia sebagai padi. Jangan menumbuhkan padi berharap menjadi semangka. Tidak akan pernah menjadi seperti itu. Dan jangan juga memelihara padi dengan ilmu menanam timun. Itu akan menghambat tumbuh kembangnya bibit tanaman itu. Jadi masing-masing itu tumbuh dengan kodratnya, dan itulah keragaman yang diharapkan oleh pendidik dan konteks kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga, apa yang berubah? Yang berubah di sini adalah budi pekerti. Ada 2 kata di sini. Ada budi, ada pekerti. Budi itu menurut bahasa Ki Hajar ada 3 komponen: cipta, rasa, dan karsa. Cipta itu artinya pikiran, rasa itu adalah perasaan, karsa itu adalah kemauan, dan pekerti itu maksudnya tenaga atau raga. Dalam filosofi pendidikan Ki Hajar ini harus seimbang dalam terjadinya perubahan tersebut. Ada olah cipta, menajamkan pikiran, ada olah rasa, menghaluskan pikiran, dan olah karsa, menguatkan kemauan, dan olahraga, menyehatkan jasmani. Sehingga pendidikan itu harus holistik dan harus seimbang, tidak boleh timpang. Kalau pendidikan itu bisa kita lakukan secara seimbang, menurut Ki Hajar, ini akan terjadi kesempurnaan budi pekerti yang membawa kita pada kebijaksanaan. Dengan kata lain, jika kita melakukan pendidikan yang seimbang, tumbuh kembang anak secara holistik,
ini akan banyak menghadirkan insan-insan yang penuh kebijaksanaan. Dan relevansi dari apa yang kita pelajari dari filosofi Ki Hajar Dewantara ini adalah keharusan untuk memandang anak dengan rasa hormat, berorientasi pada anak. Semoga refleksi singkat ini bisa menginspiratif bagi rekan-rekan guru dan khususnya saya pribadi sebagai pendidik. Terima kasih Bapak Guru hebat, salam bahagia.